Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, yang pembelajarannya sudah menggunakan sistem Moodle dalam pembelajaran daring seperti di sekolahan saya, ini akan saya tunjukkan bagaimana cara mengunggah soal untuk pertama kalinya ke e-learning atau ke Moodle atau ke kelas Moodle Bapak Ibu guru sekalian. Silahkan disimak video ini sampai akhir ya. Nah, kalau sudah terbuka Moodle-nya seperti ini, silakan dipilih salah satu kelas aja untuk mengunggah soalnya. Misalnya ini saya pilih 10 IPS 1 ya, saya tekan 10 IPS 1. Nah, ini muncul kelas saya untuk 10 IPS 1 yang sudah saya isi beberapa, kemudian dihidupkan dulu ini, Tune Editing On. Nah, agar bisa mengedit, menambah materi dan sebagainya. Nah, kalau sudah, karena ini baru pertama kali mengunggah soal, silakan dibuka di sebelah kiri. Sebelah kiri nanti ada menu Add a Block. Nah, ada tambahkan blok, silakan ditekan. Kemudian pilih administrasi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu pilih ini. Nah, berikutnya kita pilih question bank ya. Nah, bisa dipilih impor tadi. Kalau sudah impor nanti bentuknya akan seperti ini. Setelah ini kita pilih impor ini. Kemudian kita pilih Blackboard. Kemudian choose file, dipilih file mana yang akan diunggah. Nah, kita pilih filenya di sini. Nah, ini misalnya saya mau masuk, saya pilihkan soal ya. Nah, ini konsep ilmu ekonomi. Nah, ini yang sudah dalam bentuk WinRAR zip ini saya pilih. Save as kita biarkan saja. Kalau sudah, upload this file. Nah, kalau sudah masuk ke sini soalnya tinggal kita pilih import ini ditekan. Nah, ini soal-soalnya ada 20 soal tadi. Ya, betul 20 soal, tinggal kita tekan continue. Nah, sudah masuk ke kategori ini soal saya. Nama soalnya KIE Konsep Dasar Ilmu Ekonomi 2021 sejumlah 20 soal. Nah, ini soalnya. Dan soal ini tuh diurutkan berdasarkan abjadnya ya. Jadi tidak sesuai dengan soal yang ada di urutan dokumennya. Karena ketika dipindahkan ke sini dia akan urut sesuai abjad. Nanti kalau Bapak Ibu mau menyusun sesuai dengan materinya nanti bisa ketika sudah diunggah ke questionnya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti soal sudah dipindahkan dari file komputer Anda, sudah dipindah ke e-learning-nya atau ke Moodle-nya. Nah, kalau sudah soalnya masuk ke Moodle, kita bisa kembali ke kelasnya tadi. Ini ya, kelas ekonomi, kelas 10 IPS 1 kita tekan, kita kembali ke kelasnya. Nah, sekarang kita buat dulu rumah atau buat dulu ulangannya. Ulangan tadi, soal tadi mau ditaruh di bab yang mana? Misalnya ini saya taruh di bab 1 konsep ilmu ekonomi. Nah, kita buat rumahnya dulu. Dengan cara kita tambahkan aktivitas pada bab 1 ini. Nah, ini ada add an activity or resource. Ini kita tekan, kita tambahkan. Kemudian kita pilih ini kuis. Nah, di sini ya kuisnya kita tekan 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal ngasih nama aja. Ini judulnya misalnya saya beri ulangan harian bab 1 karena ini adalah bab 1. Kemudian deskripsinya silahkan dikerjakan. Misal ini saya buat tanda miring. Nah, saya pilih I. Kemudian display description on course biar tampak ini. Tulisan silahkan dikerjakan ini biar tampak. Nah, kemudian bisa diisi dengan timing. Timingnya ini kapan pelaksanaannya.
Tapi jangan lupa enable-nya ini diklik dulu. Nah, biar centang, biar bisa kita ubah. Misalnya mau diubah kapan penayangannya. Misalnya ini akan saya gunakan pada tanggal misalnya aja ya, tanggal 26 besok. 26 Juli 2021 pada pukul 7 misalnya. Jadi kuis ini hanya bisa diakses pada pukul 7 tepat. Misalnya ini saya tulis 7.00. Dan selesai, close the quiz akan ditutup, berarti enable-nya juga dicentang. Nah, ini akan selesai atau kuis itu tidak bisa diakses pada tanggal 26 Juli 2001 pada misalnya saya beri waktu sampai pukul 9 pagi. Nah, 9 pagi berarti 00. Berapa waktunya? Misalnya saya beri waktu hanya 30 menit. Enable-nya ini dicentang dulu. Karena di sini sudah menit, berarti tinggal kasih 30. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai jam, nah ini berarti pilih hour aja. Misalnya 1 jam, berarti tinggal nulis gini. Nah, ini saya kembalikan karena saya pakai menit aja, hanya 30 menit aja. Karena soalnya hanya 20 dan gampang sekali. Setelah timing, kita buka ini, grade. Nah, grade ini kita attempt allowed ini berapa kali percobaan atau berapa kali siswa dipersilahkan untuk mengerjakan soal tes ini. Nah, kalau saya misalnya satu siswa hanya 1 kali, berarti saya pilih 1. Kalau Bapak Ibu boleh mengerjakan 2 kali, ya dipilih 2. Jadi tergantung berapa kali Bapak dan Ibu mempersilahkan siswanya mengerjakan soal ini. Setelah timing kita isi, grade kita isi, selanjutnya kita isi lagi review option. Nah, kita tekan review option. Kalau saya ini untuk di pilihan immediately after the attempt atau segera setelah mengerjakan ini, saya hanya menyisakan centang untuk marks dan overall feedback. Kemudian untuk later while the quiz is still open atau nanti ketika kuis masih dibuka ini juga sama. Saya hanya menyisakan centang pada marks dan overall feedback. Sedangkan untuk after the quiz is closed atau setelah kuis ditutup ini saya hapus semua. Biar gunanya agar tidak terjadi kecurangan aja ya, biar siswa tidak bisa memberitahu ulangannya atau jawabannya kepada temannya yang belum mengerjakan. Kalau sudah, tinggal kita pilih save and return to course. Kita tekan saja. Nah, kita kembali ke kelas 10 IPS 1 ini. Kita cari tadi di mana letak ulangannya. Tadi ada di bab 1 paling bawah ya. Nah, ini bab 2. Nah, ini ulangan harian bab 1. Kemudian yang ada kertas tanda centangnya ini kita tekan aja. Kita tekan 1 kali, nah muncul seperti ini. Dipersilakan hanya 1 kali, batas waktunya 30 menit dan belum ada soalnya. Nah, kita perlu edit quiz. Kita perlu mengisi soalnya. Nah, ditekan tadi ya edit quiz, kemudian di sini ada add atau tambah. Kita ambil from question bank. Nah, setelah kita tekan akan muncul kategori seperti ini. Kita pilih kategorinya tadi. Nah, kan tadi soalnya ini yang baru saja kita impor. KIE 2021 berjumlah 20 soal. Kita tekan. Nah, akan muncul jika semua soal ini diambil, kita centang aja. Nah, kita centang seperti ini. Add selected question to the quiz. Nah, kita pilih. Nah, sudah masuk semua soal. Nah, kalau bentuknya seperti itu, nanti siswa pada layar siswa itu dia setiap satu soal kemudian akan memencet next untuk lanjut ke soal kedua. Setelah soal kedua dia harus memencet next gitu ke soal yang ketiga. Itu kalau tampilan di siswa ya. Jadi kalau saya lebih suka membagi soal yang ada ini, biasanya satu tampilan itu 5 soal, satu tampilan halaman 5 soal. Dengan cara ini tinggal di drag aja, tinggal digeser maksudnya. Nah, ini tanda ini tinggal digeser aja. Nah, seperti ini tinggal digeser. Atau saya juga sering membaginya ini berdasarkan kategorinya. Misalnya soal pertama ini tentang konsep.
ilmu ekonomi, soal kedua tentang pembagian ilmu ekonomi, soal ketiga itu tentang ekonomi syariah. Nah, jadi saya membaginya kadang per halaman itu seperti itu. Nah, misalnya ini cara membagi per layar yang akan tampil kepada siswa. Nah, ini saya sudah membaginya dalam 3 halaman. Jadi halaman 1 isinya hanya 7 nomor, halaman 2 isinya 8 nomor, kemudian halaman ketiga isinya hanya 5 nomor saja. Nah, kalau sudah, kita nggak perlu ngutak-ngatik nilainya aja, yang penting ini. Di maksimum grade nanti maksimum siswa dapat nilai 100, kita ubah aja. Jadi maksimum nilainya 100, nanti udah secara otomatis akan terbagi sendiri berapa nilai-nilai dari setiap nomor jika terjawab dengan benar. Nah, kalau sudah, kita tinggal tekan save. Jika Bapak Ibu ingin melihat tampilan seperti apa yang tampak di siswa, tinggal dipilih ini ya, ulangan harian. Ditekan ulangan harian, kemudian dipilih preview quiz now. Nah, start attempt. Nah, yang tampak akan seperti ini. Nah, ini soal pertama ya, halaman 1 isinya kan 7 soal. Nah, ini misalnya 1 dipilih A, ini misalnya aja ya. Kemudian, nah ini sudah ada waktunya ya. Waktu berjalannya sisa 29 menit 39 detik. Nah, ini question kedua, pertanyaan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, setelah ketujuh baru siswa memejet next page, halaman selanjutnya. Nah, ini muncul halaman selanjutnya. Bisa dilihat ini baru nomor 1 aja yang dikerjakan ya. Nah, ini misalnya nomor 8, ini misalnya A. Nah, ini misalnya aja, ini nomor 9. Nah, selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai sampai bawah, nah, sampai nomor 15 baru next page. Nah, mungkin seperti itu saja tutorial dari saya. Berarti ini soalnya pada tanggal yang ditentukan tadi sudah bisa diakses oleh siswa pada tanggal dan waktu yang sudah kita susun tadi. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.